Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, luar biasa Pak, sehat selalu Pak David ya. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel di awal pekan Pak Hendry, dan tampaknya hari ini perdagangan terakhir di bulan Oktober dan besok kita sudah memasuki perdagangan di November. Menguat Pak Hendry, tapi tidak mampu mempertahankan di level 7.100-an. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan di mana para pelaku pasar global dan domestik juga masih menunggu ini hasil rapat The Fed yang akan berlangsung pada pekan ini? Ya, hari ini pasar merespon dengan positif ya Pak ya, karena terlihat sekali banyak seperti emiten dari rebound ya, kemudian juga secara umum juga sektoral juga semuanya pada naik rebound. Jadi overall untuk hari ini Pak optimis Pak ya, IHSG akan kembali rebound sepanjang seminggu ini. Halo Pak Hendry. Ya, halo Pak David. Ya, suaranya terputus-putus Pak. Bisa diulang kembali Pak Hendry? Eh, Ya, kami tidak menerima cukup baik suara Anda di studio Pak Hendry. Ya, baik. Sudah ranging, tapi ada harapan Pak bagi IHSG untuk rebound seperti itu. Ya, tampaknya kami ada gangguan sinyal dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kembali untuk mereview bagaimana jalan perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk pekan depan atau pekan ini, juga jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita kembali bergabung bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader melalui Zoom. Kita akan langsung sapa kembali Pak Hendry. Ya Pak David, ya. Selamat siang Pak David. Baik, ini sudah cukup jelas Pak. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya Pak Hendry, saya akan coba ulangi kembali bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini yang lebih dominan bergerak di teritori hijau di tengah penantian para pelaku pasar hasil pertemuan The Fed pada pekan ini, dan besok kita juga sudah memasuki perdagangan di November Pak Hendry. Ya Pak David, rata-rata sepanjang hari ini semua sektor itu rebounding ya Pak ya. Walaupun dari minggu kemarin itu pergerakan IHSG cenderung lebih ke sideways ranging, tapi hari ini terlihat sekali Pak market bergerak kembali, dan kita melihat ada satu minggu depan ini IHSG tetap optimis akan berada di teritori hijau seperti itu Pak David. Seperti apa support dan resistennya untuk pekan ini Pak Hendry? Seperti yang saya katakan tadi, ini biasanya indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi ketika momentum The Fed melakukan pertemuan dan mengumumkan kebijakan moneternya. Oke, baik. Saat ini indeks kan masih bergerak Pak ya. Itu ditutup di 7.098 ya Pak ya. Nah kalau kita lihat ini untuk support sama resistennya, itu resistennya itu berada di 7.135 ya, resistennya 7.135 untuk IHSG. Sementara kalau untuk supportnya itu ada di 7.042 Pak untuk IHSG, seperti itu Pak David. Level 7.000-an tampaknya masih cukup kuat Pak. Yes, ya. Jadi selama bergerak di atas 7.040 gitu ya, kita optimis ya IHSG masih tetap Pak, masih bisa bertahan di teritori hijau seperti itu Pak David. Ketika The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan, memang sudah diprediksi oleh para pelaku pasar ini akan membawa indeks harga saham gabungan di bawah level 7.000-an tidak Pak Hendry, atau ini sudah dilakukan antisipasi oleh para pelaku pasar? Ya, sepertinya para pelaku pasar sudah anticipate ya Pak ya, memang melihat bahwa harga acuan suku bunga di Amerika itu memang akan kembali ditingkatkan. Jadi sepertinya kali ini tidak akan berdampak pada koreksi daripada IHSG secara signifikan, dan tapi kita melihat bahwa persiapannya lebih matang Pak ya, dan kita melihat dari trennya saja hari ini akan rebound Pak, dan sepanjang minggu ini kita tetap optimis IHSG akan tetap berada di teritori hijau seperti itu Pak David.
Baik, rilis kinerja emiten di kuartal ketiga tampaknya masih mendominasi Pak Henry. Yes, ya. Jadi Q3 pun juga rata-rata juga masih oke Pak ya. Dan hari ini juga banyak sekali emiten-emiten yang meningkat secara signifikan ya setelah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak pekan sebelumnya. Seperti itu Pak David. Baik, saya akan coba dari beberapa sektor terlebih dahulu Pak Henry. Ini dari sektor perbankan. Memang perbankan Big Cap kan sudah merilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2022. Dan rata-rata semuanya mencatatkan kinerja yang positif Pak Henry. Saya cukup tertarik untuk BMRI Pak Henry hari ini melaju kencang sendirian jika dibandingkan dengan beberapa perbankan Big Cap lainnya. Mungkin dalam catatannya BMRI hari ini kembali mencatatkan rekor tertingginya di sepanjang masa. Analisis Anda untuk BMRI dengan menguat signifikan di penutupan sesi kedua hari ini? Baik Pak David, ya BMRI hari ini ditutup cukup signifikan ya Pak ya, ditutup 3,43% di harga 10.550 Pak ya. Nah kalau kita lihat dari secara teknikalnya ya, itu masih confirm Pak ya, BMRI ini masih uptrend ya. Perhatikan saja untuk level supportnya itu ada di 10.000, kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 10.550 Pak, yaitu penutupan hari ini. Seperti itu Pak David. Baik, proyeksi Anda untuk jangka pendek dan menengah ataupun sampai dengan akhir tahun, Pak Henry? Oke, baik. Kalau dilihat Pak ya, rata-rata pergerakan BMRI ini per hari ini itu kan sekitar Rp250 gitu ya. Perkiraan Pak sampai dengan itu Pak ya, Q3, Q4 Pak ya, itu akan terus melaju Pak ya. Itu setidaknya itu kalau dia bisa melewati level resisten hari ini 10.550 akan membentuk resisten yang baru di harga Pak 11.500 Pak untuk BMRI. Oke, penutupan hari ini di 10.550 menguat 3,43% pemirsa. Ada proyeksi untuk menuju harga 11.500 untuk Bank Mandiri atau kode saham dengan BMRI. Selanjutnya kita beralih ke perbankan Big Cap lainnya Pak Henry, ada BBRI. Kebetulan juga sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba sapa Bapak Adi yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Untuk BBRI secara teknikal sudah ambil di 4650. Tambaknya ambil posisi di penutupan sesi kedua hari ini Pak Henry. Analisis Anda? Ya, untuk BBRI juga masih confirm uptrend Pak ya, setelah break resistennya yang terakhir itu 4660 ya. Dan hari ini tadi ditutup di 4650, slightly terkoreksi Pak ya. Perhatikan aja Pak, level resistennya di 4660 ya, selama jadi besok melanjutkan penutupan hari ini dan break kembali di atas 4660. BBRI Pak kita optimis Pak ya, akan bisa Pak menguji level resistennya itu potensi di 4980 Pak untuk BBRI. Itu target sampai dengan akhir tahun Pak Henry? Ya, 4950 target sampai dengan akhir tahun Pak. Ya, dilihat dari rata-rata pergerakannya per hari itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah untuk BBRI Pak David. Oke, bergeser ke BBNI Pak. Oke, baik BBNI. Hari ini juga Pak ditutup sedikit ya menguat tipis di 0,8% di 9.400. Nah kalau untuk BBNI itu pergerakannya juga secara umum masih uptrend Pak ya, BBNI Pak ya. Jadi perhatikan untuk level resistennya itu ada di 1.900, kemudian kalau untuk level supportnya itu ada di 9125 Pak untuk BBNI. Secara year to date 9.600 sempat disentuh Pak Henry. Ada peluang ke sana tidak Pak? Yes, ada peluang di sana Pak ya. Dengan rata-rata pergerakannya itu sekitar Rp250 ya. Ini dalam 1-2 pekan Pak, ini berpeluang Pak ya untuk bergerak kembali di level harga seperti itu Pak. Ya, 1.900 ya. Oke, selanjutnya BBCA Pak. 8.800 penutupan hari ini. Oke, baik Pak. BBCA juga Pak secara trend ya, itu juga hari ini juga uptrend Pak ya, tutup di 8.800 ya. Perhatikan kalau untuk BBCA ini level supportnya Pak, level supportnya itu ada di 8.450 Pak ya, 8.450. Kemudian kalau untuk level resistennya itu sempat dicapai hari ini di level high Pak, 8.850 seperti itu Pak David. Sebelumnya sempat ke 89 Pak Henry. Ya, 89 Pak ya. Iya, jadi sudah di break Pak. Jadi perhatikan levelnya di 8850 Pak untuk BBCA.
Oke, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa tadi BMRI lagi-lagi menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa pemirsa. Dari perbankan big cap kita beralih ke konsumer Pak Hendri. Tampaknya konsumer masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Nah, yang cukup mencolok adalah Unilever setelah mengalami auto reject bawah di perdagangan pekan sebelumnya. Hari ini tampaknya pelemahan masih berlanjut untuk Unilever, bahkan lagi-lagi mencatatkan auto reject bawah dan semakin jauh meninggalkan level 5 ribuan. Penutupan hari ini 4640 melemah di 6,83%. Dan kebetulan juga sudah ada penanya untuk Unilever. Saya akan coba bacakan ini. Saya akan coba cek, ada Ibu Shirley ini dari Munduk. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Unilever, ini nyangkurnya cukup jauh Pak. Setelah mengalami auto reject bawah berkali-kali di 5.600. Dengan posisi ini direkomendasikan averaging down atau tidak. Tapi kita analisis dulu Pak Henry secara teknikal pelemahan yang cukup signifikan untuk Unilever dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Ya, Unilever memang Pak ya masih berpotensi untuk koreksi, tapi secara jangka panjang justru berpeluang Pak ya bagi kita untuk masuk posisi. Dalam arti kalau misalkan masih ada capital allocation boleh averaging down. Ya perhatikan aja untuk level supportnya ya yang mungkin akan diuji kembali itu di 4510 Pak untuk Unilever. 4510 ini juga level averaging down yang direkomendasikan Pak Henry? Yes betul. Jadi kalau mau averaging down itu wait and see, sabar karena akan berpeluang Pak untuk menguji level supportnya di 4510 seperti itu Pak David. Dalam beberapa hari terakhir, Unilever sudah mengalami auto reject bawah, Pak Henry. Dari sisi tren naiknya sudah patah atau belum, Pak? Atau koreksi yang terjadi masih dalam batas wajar dan level supportnya dari analisis Anda masih cukup dijaga atau belum tersentuh sampai sejauh ini? Ya, kalau untuk long term investment, Pak ya, justru sekali lagi berpeluang ya bagi kita untuk masuk kembali di level support bawah. Ya, tapi kalau misalkan untuk trading jangka pendek, sepertinya ini akan berpeluang untuk koreksi kembali Pak. Jadi bersabar aja, tunggu sampai nanti diuji kembali di level supportnya yang lebih rendah di 4510 untuk Unilever sebagai target entry price yang baru seperti itu Pak David. Dari sisi tren Pak Henry, masih tren naik atau sudah tren turun Pak dengan auto reject bawah beberapa kali? Auto reject bawah beberapa kali ini juga masih menunjukkan ada peluang masih koreksi kembali Pak. Jadi belum menunjukkan rebounding, ya lebih ke downtrend to sideways kalau untuk Unilever pada situ. Baik, ada Unilever pemirsa hari ini tampaknya masih mencari pemberat bagi indeks harga saham gabungan melemah di 6,83%, 4640 dan tadi Ibu Shirley yang ada di Munduk sudah ambil posisi cukup tinggi di 5.600 dan tadi juga kalau ingin averaging down sudah disampaikan level support yang bisa diperhatikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.